Halo sobat, di video kali ini kita akan mengenal kondisi alam benua Eropa. Eropa adalah sebuah benua yang terdiri dari semenanjung Eurasia ke arah barat dengan menempati hampir 1/5 dari total luas daratan dunia. Eropa sendiri bisa dikatakan sebagai benua terkecil kedua di dunia dengan luas sekitar 10.180.000 km persegi. Wilayah Eropa dikelilingi oleh banyak teluk, fjord, dan laut. Akan tetapi, garis pantai benua ini tidak teratur dengan panjang mencapai sekitar 24.000 mil atau setara 38.000 km. Dari segi letak geografis, batas wilayah benua Eropa, yakni Samudra Arktik di bagian utara, benua Asia di bagian timur, Laut Tengah atau Laut Mediterania di bagian selatan, serta Samudra Atlantik di bagian barat. Adapun pembagian kawasan benua Eropa adalah sebagai berikut: Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, Eropa Utara. Namun, saat ini pembagian wilayah ini sudah mulai pudar dengan adanya ikatan secara ekonomi serta politik melalui Uni Eropa. Perlu diketahui, kondisi alam di benua Eropa memiliki karakteristik tersendiri. Ada 4 kategori bentang alam di benua Eropa. Nah, berikut ini adalah penjelasan 4 bentang alam di benua Eropa, yaitu: pertama, pegunungan tua di bagian utara. Benua Eropa memiliki salah satu pegunungan yang sangat luas di dunia. Pegunungan itu adalah pegunungan tua yang terletak di kawasan Norwegia, dataran tinggi Skotlandia, serta dataran tinggi Irlandia Barat Laut. Kedua, dataran rendah Rusia. Selain memiliki daerah pegunungan, benua Eropa juga memiliki bentang alam berupa dataran rendah yang sangat terkenal yang terletak di Rusia. Daerah dataran rendah ini menyimpan batuan metamorfosi tua. Batuan jenis ini dulunya tenggelam ke dasar laut dan pada suatu waktu muncul kembali. Ketiga, dataran rendah Eropa besar. Setelah dari dataran rendah Rusia, benua Eropa masih memiliki dataran rendah yang berada di antara pegunungan tua di utara dan pegunungan muda sistem Alpenia. Sebagian besar dari kawasan ini memiliki ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut. Hal ini yang membuat 2/3 daratan benua Eropa adalah dataran rendah. Dataran rendah ini membentang dari Eropa Barat hingga Eropa Timur serta dikelilingi oleh pegunungan Ural. Selain itu, dataran ini juga berada di tengah-tengah danau Laut Kaspia, pegunungan Kaukasus, Laut Hitam, pegunungan Alpen, dan wilayah Skandinavia Timur. Keempat, pegunungan lipatan muda di selatan. Pegunungan lipatan muda adalah hasil aktivitas yang terjadi pada masa tersir di sebagian Eropa Selatan. Pegunungan ini memiliki bentuk serupa lengkung pendet yang terbentang dari arah barat daya ke timur laut. Jalur pegunungan lipatan di benua Eropa ini tersusun oleh pegunungan Alpen, pegunungan Ural, dan pegunungan Kaukasus, ketiga pegunungan yang kemudian dikenal sebagai bagian dari sistem pegunungan Sirkum-Mediterania. Benua Eropa berada di luar wilayah tropis, akibatnya iklim di Eropa adalah subtropis dan sedang. Karena itu, benua Eropa memiliki 4 musim, yaitu semi, panas, gugur, dan dingin. Berikut ini detail karakteristik iklim di benua Eropa. Pertama, bagian pantai barat dipengaruhi iklim laut dari Samudra Atlantik. Arus hangat yang mengalir dari Samudra Atlantik menyebabkan kawasan pantai di daerah tersebut tidak membeku. Kedua, bagian tengah terjadi peralihan iklim maritim yang basah ke iklim kontinen yang kering. Ketiga, bagian selatan memiliki cuaca yang lebih hangat karena dipengaruhi iklim laut Mediterania serta angin dari kawasan gurun yang panas. Keempat, bagian utara memiliki iklim yang dingin karena dipengaruhi iklim kutub. Benua Eropa dikelilingi oleh lautan yang berbeda dan zona pesisir yang beragam yang penting bagi masyarakat, perekonomian dan alam secara umum. Perubahan iklim, polusi, dan eksploitasi berlebihan merupakan beberapa ancaman utama yang dihadapi kawasan ini. Eropa telah menerapkan langkah-langkah untuk melindungi lautnya, sehingga menghasilkan beberapa perbaikan lokal. Dari Laut Utara hingga Laut Hitam,
Benua Eropa dikelilingi lautan dengan karakteristik unik dan masing-masing menghadapi tantangan besar. Demikian pula wilayah pesisir yang merupakan rumah bagi jutaan orang Eropa. Mencerminkan keragaman ini, mulai dari bukit pasir dan tebing berbatu hingga muara yang besar. Masyarakat Eropa telah melakukan transformasi wilayah pesisir selama berabad-abad, membangun kota, pelabuhan, dan resor pariwisata, di mana banyak masyarakatnya bergantung pada ekosistem pesisir dan laut yang sehat dan bersih. Degradasi ekosistem laut dan pesisir dapat dilihat hampir di mana-mana, di Laut Baltik, Laut Hitam, dan Mediterania, serta Samudra Atlantik Timur Laut dan Arktik. Dampak degradasi lingkungan atau perubahan iklim terkadang tidak dapat diubah. Ancaman utama terhadap ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati Eropa saat ini meliputi dampak perubahan iklim, seperti suhu air permukaan yang lebih hangat dan perubahan pH serta tingkat salinitas, membuat beberapa kerang tidak dapat bertahan hidup dalam kondisi baru. Erosi pantai dan naiknya permukaan air laut. Tekanan dari kegiatan penangkapan ikan dan budidaya perikanan. Polusi dan eutrofikasi pencemaran nutrisi dari aktivitas darat dan laut, termasuk pertanian. Pembangunan dan pariwisata perkotaan pesisir yang padat. Jalur transmisi energi dan kegiatan pertambangan, dan penyebaran spesies invasif, terutama melalui pelayaran. Kebijakan Uni Eropa dan tindakan negara-negara anggota sudah mulai menghasilkan perbaikan lokal, namun masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mencapai keberlanjutan di perairan Eropa. Pegunungan Eropa telah lama memberikan mata pencaharian dan inspirasi bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Bagi penduduk dataran rendah, pegunungan mengatur aliran air, menyuplai udara bersih, dan menawarkan peluang rekreasi dan pariwisata jauh dari perkotaan. Negara-negara Eropa menetapkan kriteria berbeda untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan gunung. Selain itu, konvensi regional yang mencakup pegunungan Alpen dan Carpathian serta Undang-Undang Uni Eropa yang mempengaruhi wilayah pegunungan, semuanya mendefinisikannya secara berbeda. Sebagian besar kawasan pegunungan di Uni Eropa dilindungi oleh skema konservasi alam seperti Natura 2000 atau diklasifikasikan sebagai lahan pertanian dengan nilai alam tinggi. Sebagian besar kawasan pegunungan di Uni Eropa juga ditetapkan sebagai kawasan yang kurang disukai, sehingga memungkinkan mereka memperoleh manfaat dari dana pembangunan Uni Eropa. Dari tahun 1990 hingga tahun 2005, kepadatan penduduk di pegunungan secara keseluruhan meningkat pesat, namun di tingkat negara kepadatan penduduknya bervariasi secara signifikan. Meskipun pertanian dan kehutanan tetap penting bagi identitas budaya dan sebagai sumber lapangan kerja, terutama di Eropa bagian selatan dan timur, sektor jasa sebenarnya merupakan sumber lapangan kerja terbesar di sebagian besar negara Uni Eropa. Isolasi ekonomi yang sering dikaitkan dengan daerah pegunungan sebagian telah diatasi dengan inisiatif Uni Eropa seperti jaringan transportasi Trans-Eropa. Suhu dan garis salju meningkat di pegunungan Eropa, mempengaruhi spesies dan habitat pegunungan, perubahan iklim, perubahan tata guna lahan, dan pengembangan pembangkit listrik tenaga air, semuanya berdampak pada retensi air dan limpasan air di pegunungan. Yang selanjutnya berdampak pada dataran rendah. Eropa juga memiliki 5 negara kepulauan. Negara-negara ini menempati seluruh pulau atau mencakup sekelompok pulau atau merupakan bagian dari pulau-pulau yang lebih besar. 3 dari negara-negara ini terletak di Eropa Utara yakni Irlandia, Inggris, dan Islandia di Samudra Atlantik Utara. Dan 2 di Eropa Selatan yakni Siprus dan Malta di Laut Mediterania. Siprus dianggap sebagai negara lintas benua yang termasuk dalam Eropa dan Asia. Eropa juga merupakan salah satu wilayah yang paling padat penduduknya di dunia, dengan pola penggunaan lahan yang telah membentuk
dan mengubah hampir seluruh bagian benua ini, maka tidak mengherankan jika hanya sedikit wilayah yang relatif belum tersentuh. Dan sebagian besar wilayah tersebut terdapat di wilayah benua yang paling sedikit pembangunannya. Eropa juga memiliki hutan belantara yang mengacu pada kawasan alami yang relatif belum terjamah dan belum termodifikasi secara signifikan oleh aktivitas manusia, kawasan inti alam di darat atau di laut tempat alam dan satwa liar tumbuh subur. Sama seperti hutan belantara yang semakin langka, pengakuan dan apresiasi terhadap hutan belantara juga semakin penting. Hutan belantara memberikan banyak manfaat dan jasa bagi alam dan manusia, mulai dari keanekaragaman hayati hingga penyerapan karbon. Penelitian terbaru menggarisbawahi pentingnya kawasan hutan belantara dalam mengatur iklim global dengan berperan sebagai penyerap karbon yang signifikan. Kawasan seperti ini juga berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati di planet kita, misalnya beruang coklat, serigala, dan beragam spesies lainnya. Pada saat yang sama, hutan belantara semakin dihargai baik untuk rekreasi maupun, yang lebih penting lagi, pariwisata, karena menyediakan sumber kesejahteraan dan pendapatan yang penting. Namun jika menyangkut hutan belantara, jaring pengaman WI untuk alam bisa saja tidak ada gunanya dengan berfokus pada pelestarian spesies dan habitat penting di Eropa. Habitat dan spesies yang dilindungi Uni Eropa tidak selalu sepenuhnya mencakup proses alami berskala besar yang membedakan kawasan hutan belantara. Penilaian dampak yang dilakukan di kawasan Natura 2000 dapat menyimpulkan, misalnya, bahwa apabila diadakan pembangunan jalan baru tidak akan berdampak pada spesies atau habitat tertentu yang menjadi objek konservasi, dan pada saat yang sama, aktivitas-aktivitas tersebut mungkin berdampak negatif terhadap kualitas hutan belantara di kawasan tersebut. Dari penjelasan singkat di atas tentang benua Eropa, maka alangkah pentingnya kita merenung dalam rangka memikirkan alam yang kita cintai ini demi kelangsungan alam di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil faedah dari video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.